bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu kalau Tuhan dapat hadir di mana saja, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi ya dan sopan, seperti layaknya beribadah di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti kakak-kakak sekolah minggu dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, harap fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Shalom Faithful Kids, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah online pagi hari ini. Semua Faithful Kids bersuka cita kan? Oke, kalau bersuka cita kakak tanya dulu ya. Gimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Hooray! Nah, supaya lebih bersuka cita lagi, kakak mau mengundang semua Faithful Kids yang berada di rumah. Kita sama-sama berdiri ya. Kita mau naikkan satu pujian sambil kita buat gerakannya, oke? Semuanya yang semangat, kita boleh sama-sama bangkit berdiri sambil kasih tepuk tangan ya. Ikuti gerakan kakak ya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Kita ulang sekali lagi ya dari awal. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Semua goyang, goyang kiri, hey, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay. Sekarang kita angkat satu pujian lagi ya. Pujian kita ini berkata bahwa semuanya disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kita sama-sama angkat suara buat Tuhan ya, Faithful Kids. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal ya, sama-sama. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah
hatimu. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Faithful Kids. Tuhan Yesus memberkati. Halo Kids, ketemu lagi sama Om Blessing. Kangen nggak? Dikit deh, dikit. Oke, hari ini Onti seperti biasa Onti mau bercerita nih ke kalian. Hari ini Onti mau bercerita tentang 10 tulah Tuhan. Gitu. Tapi sebelum Onti bercerita, kita mau berdoa dulu yuk. Faith sama Kids di rumah ikutin Onti doa ya. Oke, ambil sikap doa yang baik kayak apa? Lipat tangan, tutup mata. Oke, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati agar firman yang kami terima hari ini dapat bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Seperti yang Onti bilang tadi, Onti mau bercerita tentang 10 tulah. Anti. Apa Fit? Fit mau bertanya ini pasti. Tentunya Fit main nanti. Oh iya, dibenerin dulu ya. Fit ini, aduh kamu ini. Oke. 10 tulah. Fit mau tanya, Apalagi nih Fit? tulah itu apa? Tulah itu musibah, malapetaka, kemalangan, pokoknya dapat kesusahan gitu lah. Gitu tulah itu. Nah, untuk ayat bacaannya, Faith sama Kids di rumah bisa baca di Keluaran 7 sampai 13. Oke? Oke, Anti. Oke, nah 10 tulah. Kita mulai ya. Jadi, masih ingat nggak minggu lalu kita ceritanya tentang apa? Minggu lalu itu Faith ingatnya Dor. ceritanya itu sebentar Anti, tunggu Anti. Oke. Namanya tuh persis kayak nama temennya Faith. Siapa ya Anti ya? Siapa? Temennya Fit siapa? Oh, Musa, Anti Musa. Iya benar. Jadi minggu lalu kita kan sudah bercerita tentang bayi Musa nih. Nah, hari ini Musa itu ceritanya sudah dewasa. Dan Musa itu diutus sama Tuhan untuk membantu supaya bangsa Israel bebas dari perbudakan di bangsa Mesir. Gitu. Nah, ketika Musa ini dewasa, akhirnya Musa pun menuruti perintah Tuhan. Angkat ke Mesir, terus untuk memohon kepada raja di Mesir agar bangsa Israel dibebaskan. Waktu itu raja Mesir adalah siapa? Ayo tahu nggak? Raja Fir'aun. Iya benar, pintar. Nah setelah itu Harun dan Musa pun menghadap ke raja Fir'aun. Dia bilang kalau
menyuruh supaya bangsa Mesir bisa membebaskan bangsa Israel. Tapi kira-kira Firaun mau nggak sih? Nurut nggak sih apa yang dikatakan sama Musa sama Harun? Nggak mau ya. Jadi Firaun pun nggak mau menuruti itu. Jadi Firaun bilang, enggak, aku nggak akan membebaskan bangsa Israel. Karena Firaun nggak mau membebaskan bangsa Israel, akhirnya yang tadi di awal judulnya itu, Tuhan pun memberikan tulah untuk bangsa Mesir. Nah, tulah yang pertama bisa tebak nggak, Fit? Tunggu Andi. Apa? Fit intip dulu. Intip. Ini apa ini? Oh, Fit tahu. Apa? Yang pertama, air jadi air jadi sirup. bukan Andi, bukan. Apa dong? Air jadi darah. Benar. Tadi sudah nyontek. Masa Fit lupa? Nah, jadi itulah yang pertama itu adalah air jadi darah. Jadi ketika Musa memukulkan tongkatnya ke sungai Nil yang ada di Mesir, seluruh sungai itu berubah jadi darah. Jadi yang tadinya sungainya jernih, bersih, bisa buat minum, bisa buat mandi bangsa Mesir, jadi semuanya berubah jadi darah, jadi kotor. Jadi mereka nggak bisa pakai lagi air yang di sungai Nil itu. Nah, setelah tulah yang pertama datang, Raja Firaun pun masih tetap gak mau membebaskan bangsa Israel. Akhirnya pun datanglah tulah yang kedua. Tulah yang kedua adalah, tahu nggak? Datanglah binatang-binatang yang warnanya hijau. Tahu nggak apa? Yang Gampang Andi. Yang bunyinya gimana ya bunyinya? Lupa Andi juga bunyinya. Gak usah pakai bunyi, Fit tahu itu. Apa coba? Kata. Loh, jatuh. Ya udah nggak usah pakai bando ya, Fit ya kamu ya. Yang penting Oke. kan tetap cantik. Iya, tetap cantik kok. Lanjut Andi. Oke, jadi itulah yang kedua adalah kata. Jadi Tuhan memberikan kata yang cukup banyak. Datanglah kata dari sungai Nil memenuhi semua rumah-rumah yang ada di Mesir. Kerajaannya Firaun juga terpenuhi oleh kata. Setelah datang tulah yang kedua, Firaun pun masih tetap nggak mau ya membebaskan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan mendatangkan tulah yang ketiga. Tulah yang ketiga adalah payo. Kalian tahu nggak yang binatang yang kecil, yang suka gigit, yang bisa terbang itu loh, Fit? Fit nggak tahu pastinya. Gajah. Masa gajah kan besar kan nggak bisa terbang gajah. Yang bisa terbang coba diintip ini loh. Oh. Apa yo ini? Itu yang Fit sebel. Apa? Nyamuk. Iya bener, nyamuk. Jadi itulah yang ketiga. Datanglah pokoknya banyak banget ribuan nyamuk menghinggapi semua orang-orang Mesir dan juga binatang-binatang di sana. Pasti gatal semua ya badannya ya. Nah, setelah itulah yang ketiga, Firaun masih tetap kekeh nih nggak mau membebaskan bangsa Israel. Jadi dia tetap pada pendiriannya. Aku nggak akan membebaskan bangsa Israel. Gitu katanya. Akhirnya Tuhan pun memberikan lagi tulah yang keempat. Kira-kira apa tulah yang keempat? Ini hampir sama kayak nyamuk tadi. Binatang yang kecil juga, yang bisa terbang juga. Apa ayo? Kecil bisa terbang sama kayak nyamuk. Apa? Ya Andi? Clue lagi Andi, clue. Iya yang terbang itu pokoknya yang biasanya hinggap-hinggap di makanan, yang kotor-kotor gitu. Oh. Apa? Lalat. Benar. Jadi itulah yang keempat adalah datang lalat pikat. Jadi lalat pikat itu lalat yang menghisap darah. Kalau biasanya lalat itu datang menghinggap ke makanan, ke
semua yang kotor-kotor nih, ini sekarang lalatnya menghisap darah. Jadi nanti darahnya Fit diambil nih, dihisap nih sama lalat. Gini. Gitu. Jadi setelah datang yang keempat, lalat penghisap darah itu tadi, kira-kira Raja Firaun masih sudah mau nggak membebaskan bangsa Israel? Gak mau anti, kan 10 tulah. Oh iya ya, 10 ya. Berarti ini belum 10. Berapa dong ini tadi? Belum, ini baru 4. Oh iya, 4. Masih ada 2 ke 6. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi setelah tulah yang keempat, habis keempat, Tuhan datangkan lagi tulah yang kelima. Apa nih kelima kira-kira? Kita lihat yuk yang kelima. Tara, tulah yang kelima adalah semua binatang milik orang-orang Mesir itu terkena penyakit sampar. Jadi semua hewan-hewan di orang-orang Mesir itu mati. Ada domba, kambing, semuanya pokoknya mati. Hewan-hewan yang ada di Mesir itu semuanya mati terkena penyakit sampar. Gitu. Sedih anti. Iya, karena apa? Karena bangsa Mesir nggak mau membebaskan bangsa Israel. Jadi nggak taat sama Tuhan. Jadi Tuhan kasih tulah ke bangsa Mesir gitu. Setelah yang kelima, masih tetap nih Firaun nggak mau membebaskan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan kasih tulah yang keenam. Tulah yang keenam adalah muncul bara kayak yang digambar ini. Apa itu anti? Bara itu kayak luka, kayak misalkan nih Fit jatuh, pernah nggak jatuh terus kulitnya mengelupas tuh luka-luka, pokoknya luka-luka berdarah gitu Fit. Muncul luka-luka di seluruh tubuhnya semua orang-orang Mesir. Jadi untuk tulah yang keenam itu muncul bara. Pasti sakit banget ya, sakit, nggak nyaman gitu. Tapi apa yang dilakukan sama Raja Mesir? Tetap nggak mau nih. Padahal Tuhan sudah kasih 6 tulah loh. Nggak main-main Tuhan kasih 6 tulah, tapi mereka tetap pada pendiriannya. Mereka nggak mau membebaskan bangsa Israel. Jadi Mesir nggak mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakannya. Akhirnya, oke, kata Tuhan gini, oke, aku akan tunjukkan nih kebesaran aku. Jadi aku mau kasih lihat tulah yang ketujuh. Jadi Tuhan kasih lagi nih tulah yang ketujuh. Apa tulah yang ketujuh? Fit, coba Fit dilihat nih Fit. Tulah yang ketujuh ini apa? Bayangin tahu Fit gimana sih? Tulah yang ketujuh adalah turun hujan es. Jadi dari langit nih turun hujan es ke semua wilayah di tanah Gosyen di Mesir. Jadi semua orang Mesir yang ada di tanah Gosyen itu mati karena tulah yang ketujuh turun hujan es. Tunggu anti. Kan hujan es. Enak dong, tambahin sirup anti. Tambahin sirup, tambahin buah gitu ya, jadi es buah dong Fit. Gimana nih Fit ini? Nggak perlu bikin es lagi. Iya benar-benar. Oke, nanti kita di rumah bikin es buah ya Fit ya. Kamu bikinin auntie ya Fit ya. Oke, setelah tulah yang ketujuh masih berlanjut lagi nih, masih kekeh nih Raja Firaun gak mau membebaskan bangsa Israel. Datanglah tulah yang ke-8. Apa tulah yang ke-8? Sama kayak yang tadi, yang binatang-binatang tadi, ini juga Tuhan kasih tulah binatang lagi nih. Tuhan mendatangkan binatang ini ke seluruh rumah-rumah di Mesir. Seluruh istana di Mesir itu dipenuhi dengan binatang ini. Warnanya hijau, yang bisa lompat, tapi bukan katak ya, yang kecil, panjang. Apa ayo namanya? Hijau, bisa lompat, kecil, panjang. Nih kayak yang digambar nih. Apa? Oh, kalau itu Fit tahu. Apa, Fit? Anti. Apa Itu kan coba? yang di daun-daun. Iya bener, apa dong? Apa sih Anti? Belalang. Oh iya, Iya. belalang. Susah Anti. Belalang. Tunggu Anti.
La, lang, lang, belalang. belalang. Gak usah ya Fit ya. Fit ini kayaknya harus balik lagi ke TK. Gak bisa baca Mas Ian. Oke, belalang. Dan setelah tulah yang ke-8, Raja Firaun ini masih tetap kekeh nih. Dia masih nggak mau. Dia bilang, aku nggak akan melepaskan bangsa Israel. Akhirnya, oke, kata Tuhan, tak kasih tulah yang ke-9. Tuhan gitu. Tulah yang ke-9 apa ayo? Tuhan mendatangkan gelap gulita di seluruh wilayah Mesir. Jadi rumah-rumah orang Mesir itu dikasih gelap gulita sama Tuhan. Kecuali rumah-rumah yang ditinggalin sama orang Israel ya. Kalau yang orang Israel masih terang. Yang orang-orang Mesir dikasih gelap gulita. Jadi nggak ada lampu, nggak ada, pokoknya nggak kelihatan gelap gulita nih. Gimana? Tulah yang ke-9. Sudah sampai tulah yang ke-9, Firaun masih tetap kekeh. Dia bilang, nggak mau, aku nggak akan membebaskan bangsa Israel sampai kapanpun. Katanya gitu. Akhirnya pun, sampai pada akhirnya tulah yang ke-10, tulah yang terakhir. Apa ayo? Tuhan kasih tulah ke-10 adalah semua anak sulung orang Mesir mati. Nah, tahu nggak anak sulung itu apa? Yang kayak cerita-ceritanya Aunty kemarin-kemarin, ada si sulung si bungsu, ada Yakub dan Esau si sulung juga dan si bungsu. Tahu nggak sulung itu apa artinya? Masih ingat nggak sulung itu artinya apa? Sulung itu kakak anak pertama. Benar, pinter. Jadi sulung itu anak yang pertama. Jadi tulah yang ke-10, semua anak pertama itu mati. Nah, termasuk anak dari Firaun, anak dari Raja Firaun, anak yang paling dikasihinya akhirnya mati. Nah, setelah 10 tulah itu, setelah tulah yang ke-10, tulah yang terakhir, akhirnya Firaun pun menjadi takut dan bilang ke Musa, oke, sudahlah, bawa pergi aja itu orang Israel. Akhirnya Firaun pun membebaskan bangsa Israel, dan bangsa Israel pun bebas keluar pergi bersama-sama dengan Musa dan Harun. Itu ceritanya. Selesai deh, kids. Oke, seperti biasanya di akhir cerita, Aunty mau nanya nih ke Faith sama kids. Dari kisah tadi, kira-kira apa sih yang bisa didapat, kita bisa belajar? Ayo. Hujan es. Bikin es di rumah ya. Nah ya, jadi yang bisa kita pelajari dari cerita tadi adalah kita itu harus taat sama Tuhan, harus dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Jangan kayak bangsa Mesir tadi nih, baru mau menurut perintah Tuhan kalau sudah dikasih 10 tulah. Masa Kit sama Fit juga di rumah kayak gitu, baru mau nurut Tuhan bilang apa kalau sudah dihukum sama Tuhan? Enggak dong ya, nggak boleh ya kayak gitu ya. Jadi kita tuh harus taat sama apa yang diperintahkan Tuhan. Taat sama Tuhan itu apa aja sih contohnya? Gak boleh, harus selalu berbuat yang baik, harus nurut kata orang tua seperti biasa. Terus harus apa lagi ya Fit? Gak boleh berbohong, gak boleh nakal. Pokoknya harus selalu berbuat baik. Jadi baca firman Tuhan, berdoa sama Tuhan, terus taat lah, pokoknya selalu taat akan perintah Tuhan. Jadi jangan kayak bangsa Mesir tadi ya. Karena kalau kita mau mendengarkan dengar-dengaran apa sama yang dikasih Tuhan, Tuhan tuh mau kok ngasih kita apapun. Tuhan bisa mendatangkan segala yang baik, Tuhan juga bisa mendatangkan segala yang buruk. Jadi kita tuh harus berbuat baik. Supaya apa? Supaya apa? Ayo. Supaya marah sama kita. Jadi supaya Tuhan nggak sedih kalau Fit sama kids di rumah berbuat baik, nggak nakal, mau nurut apa kata Tuhan. Tuhan kan senang ya kan? Jadi harus dengar-dengaran.
semua, perintah Tuhan semua. Yang orang tua bilang juga harus dengan kebenaran ya, kids. Oke, kisahnya sampai di sini dulu. Tapi sebelum Aunty akhiri, seperti biasa Aunty punya craft nih. Nah, jadi kids sama Faith bisa download craft kayak gini. Ini tuh craft tentang 10 tulah tadi ya. Jadi kalau diputar gini tuh bisa kelihatan. Tulah yang pertama tadi apa? Air berubah jadi darat. Tulah yang kedua kata. Jadi nanti kalian bisa download dan bikin craft kayak gini di rumah. Di rumah. Downloadnya di deskripsi box di bawah ya. Oke, kita mau baca ayat renungan hari ini ya. Kit sama Fit baca bareng-bareng ya. Jadi ayat renungan yang hari ini diambil dari Kisah Para Rasul ayat pasal 5 ayat 29. Ulangi ya, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 9. Kisah Para Rasul ayat pasal 5 ayat 29. Ya. Kita harus lebih taat taat kepada Allah. Allah. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat taat kepada Allah. kepada Allah. Oke, kids, selesai deh ceritanya Aunty hari ini. Jangan lupa kalau kalian bikin craft bisa ditunjukin ke Faith sama ke Aunty, nanti diupload ya di Instagram, terus di tag ke Instagramnya kita di Gereja Orang Beriman Surabaya. Oke, ditunggu ya, Aunty mau lihat nih craftnya kids di rumah. Faith juga ditunggu ya craftnya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.